Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa bil ilmi khaira khalqihi walituqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi bil ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai pada bulan puasa hari keempat. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puasa esensinya adalah untuk meraih takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa itu berbeda dengan amal yang lainnya. Kalau kita sholat, kelihatan gerakan sholatnya. Kalau kita membaca Al-Quran, kelihatan bacaannya. Tetapi kalau kita puasa, tidak ada penampakan. Tidak bisa dibedakan antara orang yang berpuasa dengan yang tidak. Bahkan ketika seseorang berkumur-kumur menelan air, tentu di sampingnya tidak akan tahu kalau dia menelan air. Nah, oleh karena itu betul-betul puasa itu antara hamba dengan Allah, ya. Karena ini menyangkut hati, ya. Sehingga berbeda dengan ibadah yang lainnya. Demikian juga di dalam hal membalasnya. Dalam hadis dikatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Oleh karena itu, kita berpuasa pahalanya tanpa batas. Kalau sedekah sudah jelas pahalanya dilipat gandakan 100 kali, 700 kali, 1000 kali, dan seterusnya. Tapi kalau puasa, Allah membalasnya tanpa batas. Nah, bagaimana caranya kita supaya puasa kita itu meraih takwa? Yang pertama, tentu harus dipersiapkan. Disiapkan ilmunya. Ilmu tentang puasa, baik mulai rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk hal-hal yang merusak pahala puasa, sehingga puasa kita berkualitas. Diperlukan ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan fisik, terutama di dalam hal menjaga pola makan. Kita harus sehat, dan puasa itu sendiri akan menyehatkan. Ada hadis yang mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Hal ini sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian para ahli, yang ternyata dengan berpuasa itu akan mengurangi risiko kanker, kemudian menurunkan kolesterol, dan lain-lain. Nah, yang kita harus jaga adalah pola makan. Maksudnya kita siapkan fisik kita, jangan sampai ketika buka kayak dendam, semua dimakan, semua diminum, yang kuning, yang hijau, yang merah, kumpul semua. Baru minum 1 gelas ternyata sudah kenyang, ya. Itu namanya bukan puasa tapi dendam, ya. Semua makanan tetapi tidak kemakan, ya. Kebanyakan makan akhirnya ngantuk tarawehnya, ya. Jadi jangan sampai dengan banyak makan sehingga malas untuk beribadah, ngantuk mau baca Quran ngantuk, taraweh ngantuk, ya. Akhirnya tidur, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan harta kita. Karena bulan puasa itu bulannya sedekah, ya, dilipat gandakan pahala. Bulan penuh ampunan, ya, dilipat gandakan pahala sedekah.
Oleh karena itu harus banyak sedekah, baik ketika mau takjil ya, walaupun mau saat sahur ya. Baik yang terang-terangan ataupun yang diam-diam ya. Jadi yang biasanya Jumat berkah, sekarang tiap hari berkah. Kemudian yang keempat, kita mempersiapkan hati ya, hati kita, lisan kita ya, menjaga hawa nafsu, jangan iri, jangan dengki ya. Kemudian menjaga dari perkataan-perkataan yang buruk, apalagi ghibah. Bahkan di dalam surat Maryam dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inni nadartu lirrahmani shauma. Siti Maryam ketika ditanya tentang anaknya, dia menjawab, Inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar pada hari ini untuk saum. Jadi dia tidak membacakannya siam, tapi saum. Karena saum di sini lebih kepada kualitas keimanan. Jadi dia tidak berbicara, puasa tidak bicara, karena untuk menghindari hal-hal yang buruk. Sehingga dengan dia berpuasa tidak bicara, malah bayinya yang bicara. Nah, oleh karena itu kita pun harus menjaga jangan sampai puasa kita itu ya rusak ya oleh hal-hal yang merusak pahala puasa, baik nonton yang tidak penting ya, nonton TV atau ngirim posting-posting di WA yang tidak penting. Itu bukan mendapat pahala, malah mendapat dosa jariah ya. Oleh karena itu hati-hati ya di dalam menjalankan puasa kita. Dan mudah-mudahan kita itu banyak beristighfar sehingga kita memperoleh ampunan. Karena bulan puasa itu sendiri adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Nah, sehingga kita harus bersegera sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kamu untuk memperoleh ampunan dari Tuhanmu dan surga. Yang surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana ciri-cirinya yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang suka memberikan sedekah baik ketika lapang maupun ketika sulit. Kalau memberi ketika lapang itu nggak aneh. Ini ketika sulit, ketika dia tidak punya, dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu namanya bersedekah ketika sempit. Sebagaimana dicontohkan oleh seorang sahabat Nabi, ketika dia kedatangan tamu, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul, tiba-tiba ada tamu. Karena tidak ada makanan, sedang paceklik, Nabi nanya, siapa di antara kalian yang punya makanan? Ada sahabat yang angkat tangan, saya Rasul. Begitu pulang ke rumah, ternyata di rumah tidak ada makanan. Dia nanya sama istrinya, Mah, ada makanan enggak? Si papa mah suka nggak nanya dulu. Orang nggak ada makanan, hanya buat tepah doang. Ya udah, kalau begitu, makanan yang untuk papa biar untuk tamu saja. Nanti ketahuan. Akhirnya dia makan dalam keadaan gelap-gelapan supaya tamunya menyangka bahwa dia sendiri makan. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang menjaga marah, menahan marah. Karena marah itu sendiri adalah dari setan, nafsu amarah. Nah, kalau orang sedang berpuasa, tentu ketika lapar, emosi naik, jadi mudah marah. Nah, dengan berpuasa itu kita menjaga untuk terbiasa menahan marah. Bahkan kalau ada orang yang ngajak berdebat, lebih baik menjawab, ini soimun, aku sedang berpuasa. Dalam arti tidak mau meladeni, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anin nas. Itu orang yang memaafkan kesalahan manusia. Ya, kalau Allah saja memaafkan, apalagi kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Jadi kepada Allah kita banyak beristighfar, kepada sesama manusia
kita memaafkan kesalahannya, dan kita sendiri sadar karena kita juga suka punya kesalahan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi dengan keempat tadi, ilmu, fisik, kemudian harta dan hati, mudah-mudahan kita berpuasa berkualitas sehingga kita meraih predikat takwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.